Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kevin Dwi Cahyadi dengan NIM 123230110. Pada kesempatan ini saya akan merepresentasikan pratugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh In Painting pada area occlusion berbasis GradCam terhadap performa klasifikasi face anti-spoofing pada dataset OLU NPU. Secara umum, penelitian ini membahas terkait sistem face anti-spoofing, yaitu sistem untuk membedakan yang mana yang wajah asli dan wajah palsu. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada penggunaan GradCam, occlusion, dan in-painting untuk melihat pengaruhnya terhadap performa klasifikasi model face anti-spoofing. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian saya ini terbagi menjadi dua poin utama. Yang pertama tuh ada rekonstruksi citra penting, yaitu penerapan occlusion berbasis GradCam pada citra latih face anti-spoofing berpotensi menghilangkan sebagian informasi visual penting. Yang nantinya GradCam ini akan digunakan untuk mengetahui area wajah yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Namun, jika area tersebut nantinya ditutup ataupun diocclude, maka informasi penting pada citra itu bisa ikut hilang. Padahal siapa tahu diperlukan oleh model. Sehingga diperlukan strategi untuk menghasilkan representasi citra yang lebih utuh. Yang kedua itu belum diketahui apakah model yang dilatih menggunakan kombinasi data asli dan data hasil inventing itu dapat menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan model yang hanya dilatih menggunakan data asli saja. Fokus penelitiannya saya itu intinya adalah untuk menguji apakah inventing ini dapat membantu meningkatkan performa klasifikasi face anti-spoofing itu atau tidak. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian saya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh penggunaan citra hasil inpainting pada area occlusion berbasis GradCam. Jadi artinya penelitian ini nantinya ingin melihat seberapa berpengaruhnya sih proses apa inpainting ini terhadap forma klasifikasi model nantinya gitu. Yang kedua tuh nanti yang kedua ada membandingkan performa model yang dilatih menggunakan eh, kombinasi data asli dan hasil inpainting itu apakah lebih baik dibandingkan model yang hanya dilatih menggunakan data asli saja. Serta yang ketiga adalah mengevaluasi performa model yang menggunakan tiga metrik evaluasi yaitu Upchar, Bepcher, dan juga Acer. Nah, Upchar ini adalah digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kesalahan model untuk mengenali sebagai serangan, padahal itu adalah wajah asli. Selanjutnya, kalau Bepcher itu digunakan untuk melihat kesalahan model dalam mengenali wajah asli sebagai serangan, dan Acer itu digunakan sebagai rata-rata dari kedua nilai kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang pertama itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem face anti-spoofing tentunya. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman dan memberikan peranan penting, terutama dalam bidang inpainting untuk merekonstruksi area citra yang mengalami occlusion, tentunya dalam konteks face anti-spoofing. Dengan adanya rekonstruksi wajah, area citra yang sebelumnya tertutup itu dapat terlihat kembali secara lebih utuh, secara visual. Selanjutnya ada menyediakan analisis kuantitatif mengenai pengaruh penambahan data hasil inpainting terhadap performa face anti-spoofing. Yang harapannya nanti hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi augmentasi data berbasis inpainting. Selanjutnya ada rencana metodologi. Nah, pada bagian rencana metodologi ini, saya menggunakan metode kuantitatif eksperimental dengan pendekatan komparatif. Jadi eksperimental ini digunakan karena terdapat proses pelatihan dan pengujian model dengan skenario yang berbeda. Sementara untuk komparatifnya itu saya digunakan untuk membandingkan pendekatan yang digunakan pendekatan model yang dilakukan hanya pelatihan data asli saja dan model yang dilatih menggunakan kombinasi antara data asli dengan data hasil inventing. Nah, selanjutnya ada alur penelitian. Untuk tahap pertamanya itu adalah studi literatur, yaitu mempelajari teori-teori dan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan terkait face anti-spoofing, GradCam, occlusion, dan inpainting. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Untuk datasetnya sendiri, saya menggunakan dataset OLO-NPU sebagai dataset utama. Dan kebetulan dataset OLO-NPU ini juga banyak dipilih karena
dijadikan sebagai benchmark utama dalam penelitian face anti-spoofing terutama. Selanjutnya ada data uh, pre-processing, yaitu nanti data akan disesuaikan terlebih dahulu untuk nantinya dilatih sebelum dimasukkan ke proses latihan model. Tapi ini nanti bisa berupa ekstraksi frame dari video, penyesuaian ukuran citra, pelabelan model, dan juga pembagian data. Seperti itu. Untuk tahap keempat, itu ada pelatihan baseline dan peta aktivasi GradCamp. Nanti model awal dari eh, baseline ini sendiri awalnya akan dilatih menggunakan data asli saja untuk melihat performa dasarnya. Setelah itu nanti GradCamp digunakan untuk mengetahui area citra yang paling berpengaruh terhadap keputusan klasifikasi model itu yang mana. Setelah itu di tahap yang kelima pembentukan area occlusion. Jadi area yang sudah dianggap penting oleh GradCamp tadi kemudian ditutup atau di-occlude. Tujuannya adalah untuk membentuk citra perantara yang akan direkonstruksi pada tahap inpainting. Nah, selanjutnya tahap keenam adalah inpainting, yaitu merekonstruksi kembali area citra yang mengalami occlusion agar citra menjadi lebih utuh secara visual. Selanjutnya tahap ketujuh itu ada penyusunan skenario pelatihan. Di sini saya menggunakan dua pelatihan, seperti dua skenario seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan data asli saja dan pelatihan menggunakan kombinasi antara data asli dan data hasil inpainting. Selanjutnya tahap ke-8 itu ada pelatihan dan pengujian model pada masing-masing skenario. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi hasil dan analisis. Hasil pengujian ini nantinya dianalisis menggunakan tiga metrik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Archer, Webster, dan juga Acer, untuk mengetahui nantinya apakah penambahan data hasil inpainting itu memberikan pengaruh terhadap performa klasifikasi face anti-spoofing. Selanjutnya nanti ada penarikan kesimpulan, yaitu berupa eh, kesimpulan atau hasil akhir apakah penelitian ini benar-benar berpengaruh atau tidak terhadap performa klasifikasi face anti-spoofing.